dengan adanya pemain-pemain tersebut walaupun dengan harganya yang lumayan Mahal. mahal, tapi tuntutannya dia bisa mengangkat tim nggak nantinya gitu kan, ya. Dia didatangkan dari misalkan dari luar lah untuk ke Persib dengan kontrak yang lumayan ini ya tentunya harus bisa ngangkat Persib untuk bisa yang terbaik lagi gitu kan Oh gitu. gitu. Oke, Persib bagi saya sudah merupakan benar tadi saya mengamini apa yang tadi Kang Bro bilang bahwa Persib ya Indonesia gitu loh saat ini ya. Persib Indonesia waktu itu aja Kang bernilai bahwa Persib udah menguasai Indonesia ketika juara tahun 93-94 dan mengawali dengan sesuatu yang luar biasa baik juara dan kedepannya ternyata juga perjalanannya juga luar biasa. Iya, Ya kan, apalagi orang mungkin di Asia Tenggara atau di Asia yang tidak kenal Persib siapa, iya. sudah pasti semua tahu Persib lah dengan beberapa prestasi yang telah dicapai kan, Kang. Pengalaman Kang Robi sama Persib kan sudah pernah berapa kali juara nih. Bagaimana Kang Robi melihat Persib yang sekarang yang mampu juara back to back kemarin ya, luar biasa sekali Kang, back to back. Sebenarnya kan tadi saya bilang Kang Robi juga pernah bawa back to back tapi beda alam. Sekarang back to back tapi satu alam kan. Jadi gimana Kang Robi melihat Persib sekarang ini di era sepak bola yang modern seperti saat ini Kang? Ya kalau menurut saya memang dengan kualitas pemain kemudiannya terus juga operasional lainnya juga merumpun di situ ya Persib yang memang harus diperhitungkan juga, bukan diperhitungkan, yang terbaik memang wajar gitu kan Persibnya dari materinya juga, bukan juga dari pelatih, dari infrastrukturnya juga ya untuk bisa menjadi yang terbaik ya ada semua di situ. Ya soalnya tim yang baik pasti didukung oleh manajemen yang baik, Betul. manajerial yang baik, keuangan yang baik, semuanya pasti ya. Jadi terbentuk tim yang memang kuat, ya itu yang sekarang dimiliki oleh Persib itu ya Kang. Betul, Itu ya. Terus dengan pergantian semua pemain asing nih, sekarang Persib justru tampil hebat di Asia. gitu. Menurut Kang gimana nih? Kan Kang pernah merasakan ketika Kang tahun 93-94 juara Persib main di Champion Asia dulu namanya Champion Asia kan. Betul. Pas sekarang kan namanya kan ACL 2 ada macam-macam sekarang namanya. Nah, Akang ngeliat gimana nih setelah ada pergantian semua pemain asing loh. Kalau semua pemain asing yang kemarin B2B kan diganti semua, Kang. Betul. Ya kan dan sekarang Persib justru tampil hebat di Asia nih. Asia. Menurut Akang gimana? Akang pernah merasakan main di dua kejuaraan. Kedua kejuaraan artinya di liga lokal dan di champion. Nah, Akang melihat itu gimana sekarang Persib kok di Asia malah sekarang bagus nih sekarang malah juara grup kan? Ya, ya mungkin Bojan udah memperhitungkan ya antara Asia mungkin sama Liga itu kan, yang memang sekarang Persib dibutuhkan banyak pemain-pemain yang memang bisa berkompetisi di Asia, ya, yang levelnya seperti itu, ya. Nah di Liga juga ya itu kan pemainnya ya bagus-bagus semua gitu kan, gampang bisa memilah-milah lah untuk menjadi tim yang terbaik. Apakah dia fokus di Champion atau di Asia atau di Liga di lokal, dua-duanya jalan gitu kan. Yang dibutuhkan misalkan di tim misalkan yang kurang di A itu gampang, pasti tinggal mendatangkan pemain itu gitu kan. Ya, Meramu udah selesai di situ, dia fokus nih di Asia misalnya, ya pemainnya udah disiapin. Ini untuk di Liga misalkan ada penggantiannya di sini udah disiapkan iya, gitu. iya, itu hebatnya Persib yang kenapa mereka meraih B2B kemarin Iya. karena antara kualitas pemain inti dan cadangan itu sama. sama. Itu itu. yang tidak bikin pusing Iya. kepala. Ya nggak, Kang? Nggak Yang bikin bikin pusing. enak pelatih tuh seperti di situ. Gitu ya, bikin enak pelatih. Heeh. Lah Kang selalu bikin enak kiper dulu ya. Begitu ada Darwis di stopper, kiper ngopi-ngopi aja deh. Kang jika dibandingkan dulu juga Akang pernah main di Champion. Ya kan? Dulu kan ngotot juga tuh di Champion kan ya pertama kali main di Asia kali ya. Betul, Persib gitu juara terus main di Asia kan.
main kompetisi Asia apa bedanya dengan yang sekarang nih? Dulu akan di Asia kan Persib juga hasilnya gimana dulu kan nggak bagus juga hasilnya di Asia dulu. Ya Di Asia memang berapa dulu ya? Di Champion Asia tahun 93 94 dulu habis juara. benar, Berapa posisi di peringkat berapa, Kang? di 16 besar 16 besar. 16 besar Asia 16 besar ya. yang memang dulu kita pertama tuh lawan Bangkok Bank di Thailand. Gitu kan, ya. Kebetulan di situ menang. Tapi di kandang kita kalah. Sama Bangkok Bank gitu kan. Nah, tapi kita masuk ke fase berikutnya gitu kan. Terus kita lawan Filipina, kita menang di kandang. Terus di Filipina juga kita menang. Masuk ke fase berikutnya ke 16 besar. Nah, situ kan di grup kan, walaupun kita sebagai tuan rumah itu kan di Bandung gitu kan. Tapi ya klub-klub tersebut ya cukup bagus karena udah pengalaman semua. Udah pemain asingnya udah bagus-bagus. Lagi kan satu tim sama Korea itu kan sama Jepang kan. Sulit pasti keteteran juga dan, gitu kan. Dan saya ingat saat itu Persib terlalu fokus pada Champion Asia. Sehingga di lokalnya anjlok waktu itu. Iya kan? Karena, bahkan hampir degradasi itu. Betul. Sampai itu karena tidak dicoret dengan pemain. Iya, kecapean gitu kan. Tidak seperti sekarang ya. Sekarang berarti Bojan Hodak sudah meramu benar-benar nih. Betul. Oh, ini buat kebutuhan ACL, buat kebutuhan Liga sudah diramu benar nih. Gitu. Berarti di mata Kang Robi, Bojan Hodak benar-benar pelatih yang brilian untuk Persib. Artinya setelah dulu kita anggap legendnya ada Pak Indra Thohir, terus Jajang Nurjaman. Sekarang Bojan Hodak. Dari ini menurut Kang Robi bagus, udah memang kualitas bagus semua ya. Jadi di mata Kang Robi gimana sosok Bojan Hodak? Ya memang yang tadi dikatakan dia brilian, dia tahu ya kulturnya, dia harus kebutuhannya dia udah tahu ya. Kemudian juga dia cara untuk memasang pemain dan tim gitu kan, dia udah memang yang dia inginkan ya. Sesuai dengan dia harapkan, dan timnya juga apapun misalkan untuk tidak kehilangan satu pemain apapun, misalkan terjadi apa, misalkan terjadi kartu merah atau terjadi mungkin 1-2 pertandingan dia tidak ikut ya, dia udah disiapkan seperti itu. Jadi ya memang ya Bojan mau apa lagi gitu ya, orang bagus kok situ kan. Iya. Dan dia juga tahu gitu kan kebutuhan tim itu untuk bisa memasang si A atau si B itu dia udah pas di situ gitu kan. Makanya Persib di Liga ataupun di Champion itu tetap stabil gitu kan, dia berubah. Ya. Kang Robi di Persib stopper, ya kan? Abis Kang Robi stopper siapa dulu? Masih dulu tuh ada kalau ini ya. Siapa ya dulu teh, Dadang Hidayat di situ ya. Terus Heri Setiawan yang di Pelita pindah ke situ juga ya. Terus siapa lagi ya? Terus Eka Santika kalau nggak salah. Artinya dulu kan stopper-stoppernya lokal semua nih, lokal pride semuanya ya, lokal semua. Nah, ketika dipegang oleh Bojan Hodak nih kan Persib lebih senang memasang 2 back tengahnya asing nih sekarang nih. Kalau melihat kualitas back lokal yang dimiliki Persib sekarang seperti apa Kang sebenarnya kan? Saya tadi kita bahas sebelumnya bahwa Kang kelihatannya Persib udah kehabisan stopper nih. Udah ya kan, Bandung sudah kehabisan stopper. Apa memang nggak ada stopper yang bagus lagi di Bandung setelah eranya Kang Robi? Ya sebenarnya ada sih ya kalau diberi kesempatan mah ya. Ya. Jadi kalau misalkan ya sulit juga kalau udah persaingan sama asing di situ kan, jadi yang lokal kayaknya gimana ya, nggak banyak diberi kesempatan lah gitu kan. Kalau memang dia mampu dengan kualitas pemain lokal itu ya kasih kesempatan, kayaknya lebih bagus juga kalau misalnya gitu kan. Iya. Kalau enggak ya udah tertutup mungkin. Ya mungkin ini skemanya Bojan kali. Mungkin, yang penting bagi wargi Jabar apapun yang dilakukan Bojan Persib juara dan semuanya buat kepentingan
Jabar, Jabar. nama baik Jabar itu kali ya. Mungkin ya itu. Iya. Kan melihat kedatangan pemain diaspora nih ke Maung Bandung. Kan ada Tom Haye, terus ada Eliano Render yang harganya tidak murah. Menurut di mata Kang seperti apa dampak buat tim kedua pemain ini, Kang? Ya kalau saya melihatnya persaingan cukup positif lah di situ ya. Dengan adanya pemain-pemain tersebut walaupun dengan harganya yang lumayan mahal, tapi tuntutannya dia bisa mengangkat tim nggak nantinya gitu kan, ya. Dia didatangkan dari misalkan dari luar lah untuk ke Persib dengan kontrak yang lumayan ini ya, tentunya harus bisa mengangkat Persib untuk bisa yang terbaik lagi gitu kan gitu. Jadi tapi kan mereka sudah main nih Kang. Artinya dari pengamatan Akang lihat permainan mereka di Persib kira-kira cukup mumpuni buat memberikan kekuatan bagi Persib ya. Cukup mumpuni, cuma harus perlu waktu gitu kan. Masih belum kelihatannya sebagus yang diinginkan gitu. Masih butuh waktu ya. Dan itu Kang yakin Bojan bisa melakukan itu. Bisa mengatasinya. Oke. Bertahap. Ya, Persib sudah 4 kali juara di Liga, menyamai rekornya Persipura. Bahkan menurut Kang Robi, kita ngomong lokal dulu nih. Apakah Persib bisa hat-trick? Untuk saat ini. Hat-trick juara. Hat-trick juara. Iya, dan soalnya banyak juga bukan orang Bandung, bukan orang Jabar. Mereka masih menjagokan Persib gitu loh. Meskipun saat ini kita lihat ada Borneo bisa sampai tak terkalahkan, ya kan. Persija yang jadi pesaing Persib juga nempel di atas, tapi Persib masih dijagokan. Nah, apakah Ngerobi juga menjagokan Persib untuk bisa hat-trick juara? Sebenarnya untuk bisa hat-trick ya cukup terbuka lah ya. Tapi ini kan dia konsennya di dua event yang besar gitu kan. Ya, kalau misalkan dua-duanya ini bisa diambil itu bagus. Tapi kalau misalkan konsen di salah satu mungkin event misalkan di Liga atau di Champion ya mungkin salah satu harus dikorbanin gitu. Jadi dikorbanin bukan berarti kayak yang dulu. Bukan dikorbanin. Dikorbanin tapi dijaga tetap. Tetap kita konsen di ACL 2 bisa juara tapi di liganya juga tetap di papan atas lah gitu ya. Nggak usah juara juga nggak apa-apa. Betul. Harus juara. Pemain harus dong. Kalau pemainnya kan udah merumpun bisa jadi juara lagi kan Liga kan. Di Liga ya. Liga. Jadi kalau ngeliat dari komposisi pemainnya dimiliki Persib sekarang ini harus juara ya. Harus juara lagi dong. Itulah tuh. Persib Bobotoh tolong dukung Kang Robi. Persib harus juara dan ini perlu doa Kang. Doa dari semua Bobotoh juga ya Kang. Ya kalau Persib hat-trick apa yang Kang Robi rasakan nih kalau Persib bisa hat-trick juara nih? Luar biasa lah. Cukup bagus, cukup memang mencontoh untuk tim-tim yang lainnya seperti ini. Jadi mimpi benar-benar jadi kenyataan ya. Kang Robi sudah bawa Persib juara. Saya udah ngawali nih. Udah saya antar sok ayo sok. Akhirnya kan bagus juga kan. Habis Kang Robi 3 kali juara. Ini kalau ini yang ke hat-trick 4 kali juara ke depan. Satu-satunya klub Indonesia ini yang melampaui 5 kali juara nih, belum ada nih. Belum. Kan tadi ada Persipura yang udah Persipura 4. Tapi kan Persipura sekarang lagi di Liga 2. Iya kan. Nah, Persib kan masih bertahan terus di atas, berkibar-kibar terus. Tadi kan saya bilang Persib itu ditopang karena manajemen bagus, finansial bagus, artinya bahwa ya itu Kang. Ya itu ya kalau klub dimanapun di manage dengan bagus, dengan baik pasti akan hasilnya pasti akan iya kan bola itu kan bukan instan Kang. Betul. Bola kan proses. Ya kan. Nah, melihat potensi pemain asli Bandung saat ini di skuad Persib Kang, masih ada lagi kah setelah kan kita lihat ada Beckham Putra yang sekarang udah berapa kali terakhir ini jadi kapten. Waktu itu kan udah gagah dong. Ya kan udah jadi kapten segala macam, terus Kakang Rudianto di posisi bek kanan luar biasa kan. Sekarang dipanggil ke tim nasional. 2 pemain ini dipanggil ke tim nasional. Terus Robi Darwis. Bukan saya. Robi Darwis. Saya kaget tuh. Ini Robi Darwis main lagi nih. Waktu itu kan Robi Darwis main lagi nih. Wah, katanya Robi Darwis yang ini lebih hebat.
Kenapa lebih hebat? Karena punya lemparan juga kan kayak Arhan. Iya. Saya nggak bisa dulu, nggak bisa lempar. Nggak pernah lempar. Jadi gimana melihat potensi pemain-pemain Bandung setelah eranya setelah Beckham, Kakang, Robby Darwis, kira-kira menurut Kang Robby gimana? Iya, kalau saya memang mengharapkan mereka banyak diberi kesempatan lah. Oh gitu ya. Ya mau ke manajemen, ke Bojan lah, beri kesempatan lah agar dia bisa berprestasi lagi lebih gitu kan. Jangan oke lah dengan mayoritas dia misalkan dia dipanggil timnas, berarti kan di klub harus inti dong gitu kan. Iya. Nggak ada Iya, saingan. maksud timnas cadangan ya. Ya kan itu. Kasih menit lah ya. Biar pengalaman gitu kan. Oke. Jangan sampai dia terus di bangku cadangan terus kan, kasihan juga itu kan. Padahal potensi untuk main ada dan dia mampu gitu. Iya kan. Oke Kang, terakhir nih harapan buat Persib, Kang. Harapan buat Persib. Ya tadi sebenarnya sudah disinggung. Teman saya lebih tajam lagi nih. Akang kan maunya kan Persib juara di Liga, juara di CL. Nah, sekarang harapan Akang nih apa untuk Persib di musim ini? Ya harapan saya mah nggak jauh lah yang tadi dibilang. Coba memberi kesempatan untuk pemain lokal ya, yang memang untuk berpotensi bagus. Kemudian juga ya tetap harus hat-trick lah. Berarti sekarang di kepala Kang Robby Persib harus hat-trick. Hat-trick juara. Masa Allah. Di ACL juara juga nggak? Di CL ya. Final. Jadi final udah bagus ya. Udah luar biasa lah. Luar final lah. Final lah, maksudnya nanti kedepannya juara gitu kan. Iya, jadi memang Persib itu menghasilkan mimpi-mimpi terus ya. Mimpi-mimpi indah Persib. Jadi orang bersama Persib sekarang udah kayak berpikiran sama Barcelona, Madrid gitu. Jadi dia punya mimpi terus ya. Dan itu memang mimpi Persib kan memang mimpinya seluruh wargi Jabar. Ya kan? Sudah namanya kan klub tim yang sudah warisan sampai ini dan itu. Oke, Kang Robby. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga podcast pertama kali Kang Robby di Bicara Bola ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan hiburan, bisa memberikan masukan buat Bobotoh, buat para pengurus Persib, buat para pemain. Sebab siapa yang bicara? Yang bicara adalah legenda Robby Darwis. Lah, makasih Kang. Nuhun.